Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan khutbah yang baik ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama merenungi dan juga memahami beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita akan keadaan orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita akan adanya orang-orang yang merasakan kerugian yang hakiki, kerugian yang abadi. Kenapa mereka dikatakan merasakan kerugian yang hakiki dan abadi? Karena kerugian yang mereka rasakan adalah kerugian yang menimbulkan kepedihan, kerugian yang menimbulkan penyesalan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk sama-sama mengetahui siapa mereka, orang-orang yang kelak akan merugi pada hari kiamat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 15, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang merugi nanti pada hari kiamat adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan keluarganya karena melakukan perbuatan kesyirikan dan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat ini bahwasannya qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, yang demikian itulah dinyatakan sebagai kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang merugi nanti pada hari kiamat adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan keluarganya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah. Dia meninggal belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selainnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Juga Allah menegaskan bahwa Allah akan mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Maka kalau mereka tidak mendapatkan surga dan dimasukkan ke dalam api neraka, maka orang-orang seperti inilah yang sejatinya merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan keluarga mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dikatakan nanti merugi pada hari kiamat adalah mereka yang ditimpa musibah pada agama mereka. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ada orang-orang yang ditimpa musibah, ditimpa ujian yang berkaitan dengan agama mereka. Orang-orang yang awalnya sudah diberikan hidayah oleh Allah, kemudian na'udzubillah mereka keluar murtad, keluar daripada agama Islam. Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa agar kita tidak ditimpakan musibah pada agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah pada agama kami. Karena ketika orang ditimpa musibah pada agamanya, seringkali menyeret mereka ke lembah kesyirikan, ke lembah kemurtadan yang pada akhirnya dapat merugikan kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang-orang yang nanti merugi pada hari kiamat adalah mereka yang Allah berikan kesempatan hidup di dunia untuk melakukan amal soleh, tapi mereka melalaikannya. Orang yang merugi nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang di dunia, tapi hatinya tidak tergerak untuk memperbanyak amal soleh. Sehingga kematian datang menghampiri dirinya, amal soleh belum banyak dikumpulkan, tapi justru kemaksiatan dan dosalah yang banyak dia kumpulkan. Orang-orang yang seperti inilah yang nanti akan merugi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 8-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idinil haq. Timbangan pada hari itu adalah timbangan kebenaran penuh dengan keadilan. Karena kita harus meyakini pada yaumul mizan, setiap kita akan ditimbang antara amal soleh dan amal keburukan yang kita lakukan. Dan semuanya akan ditimbang secara adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk Allah yang akan Allah zalimi. Maka Allah katakan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Tetapi kata Allah, barang siapa yang amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya itu ringan, artinya timbangan keburukannya lebih berat, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Lihat, Allah mensifati orang-orang yang amal ketaatannya itu ringan sebagai orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu biayatina yadhlimun. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Maka ma'asyiral muslimin, kerugian yang hakiki adalah ketika seorang hamba diberikan kesempatan hidup di dunia, diberikan kesempatan untuk bernafas di dunia, tapi tidak memanfaatkan waktunya untuk mengumpulkan amal soleh. Tidak terasa ternyata kematian datang kepada dirinya, ternyata amal solehnya masih sedikit. Ketika Allah timbang, ternyata amal keburukannya lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya. Maka inilah yang Allah katakan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena melalaikan amal soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keempat, di antara orang-orang yang dikategorikan
sebagai orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang senantiasa tunduk, patuh dan loyal kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang patuh kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang patuh dan tunduk kepada orang-orang yang senantiasa tidak beriman kepada Allah. Maka Allah katakan, orang-orang seperti ini kelak akan mempengaruhi hidupnya dan akan dikategorikan sebagai orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin." Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika yang kalian taati adalah orang-orang kafir, jika yang kalian taati adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, maksudnya kepada kekafiran. Fatanqalibu khasirin, kemudian jadilah kalian orang-orang yang merugi. Maka ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Jangan sampai kita tunduk patuh mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang nanti merugi pada hari kiamat adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah saat dalam keadaan nikmat saja. Dia mau ibadah sama Allah, dia mau bersyukur kepada Allah tatkala dapat nikmat. Tapi tatkala diuji oleh Allah, dia kufur kepada Allah, dia nggak mau beribadah kepada Allah, bahkan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini kelak akan merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, kata Allah. Fa in asabahu khair itma'anna bihi. Kalau dia ditimpa kebaikan, ditimpa nikmat, ditimpa hal yang menurut dia membahagiakan, dia dalam keadaan tenang, biasa saja sama Allah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika dia diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, dengan sebuah musibah, maka berbalik dia ke belakang, kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, marah kepada Allah. Yang seperti ini apa kata Allah? Khasirad dunya wal akhirah. Orang seperti ini nanti akan merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Maka Allah mengingatkan kita di ayat ini, jangan jadi orang yang hanya mau beribadah kepada Allah di saat kita dikasih nikmat. Tapi di saat kita diberikan ujian, kita jauh kepada Allah, bahkan kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini kelak akan merugi nanti pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang bisa kita sampaikan, di antara orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang tersibukkan dengan harta dan keluarganya sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terlalu cinta terhadap dunia, mereka terlalu cinta terhadap harta dan keluarga mereka, sehingga keluarga dan harta mereka melalaikan daripada tujuan utama mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauh-jauh hari Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian dan harta kalian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah terdapat pahala yang besar. Maka ma'asyiral muslimin, orang-orang yang tersibukkan oleh dunia, tersibukkan oleh harta dan anak-anak, mereka lah yang nanti akan merugi nanti pada hari kiamat. Karena tidak terasa ternyata kematian datang menghampiri mereka, sedangkan ternyata ketika mereka berada di dunia terlalu disibukkan dengan harta dan keluarga mereka. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi
baik di dunia dan juga nanti kelak di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita akan adanya orang-orang yang nanti merugi pada hari kiamat. Mereka betul-betul menyesal nanti pada hari kiamat dikarenakan mereka melakukan sebab-sebab yang dapat menjadikan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Di antaranya adalah mereka yang senantiasa merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka karena melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang merugi adalah mereka yang ditimpa ujian pada agama mereka. Mereka diuji oleh Allah, kemudian mereka tidak bersabar dan mereka keluar daripada agama Islam, murtad dari agama Islam. Mereka yang seperti ini pun akan merugi nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di dunia dengan umur yang panjang, tapi mereka tidak manfaatkan untuk amal soleh. Sehingga ketika meninggal dunia yang mereka bawa adalah dosa yang banyak. Ketika Allah timbang, amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Kemudian yang keempat adalah mereka yang tunduk, patuh dan loyal kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah mereka yang beribadah kepada Allah hanya pada saat dia mendapatkan nikmat, hanya saat dia dalam keadaan bahagia, tapi saat diuji oleh Allah dia jauh dari Allah, meninggalkan Allah dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Adapun yang terakhir, mereka yang merugi nanti pada hari kiamat adalah mereka yang tersibukkan oleh harta dan keluarganya. Dia sangka bahwa harta dan keluarganya akan menolongnya nanti pada hari kiamat, sehingga harta dan keluarganya menghalangi dirinya dari tujuan utama diciptakan kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan kita mengetahui orang-orang yang nanti merugi pada hari kiamat, kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar kita tidak dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.